Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para musuh Islam ini sadar betul bahwasanya untuk menghancurkan kekuatan Islam di dunia, termasuk Indonesia, tidak bisa lewat perang konvensional dengan menggunakan senjata canggih apapun, namun harus melalui cara perang pemikiran dan moral. Amerika Serikat dan sekutunya pun melancarkan serangan membabi buta ke Indonesia dengan meluncurkan rudal kemunkaran dan roket kemaksiatannya. Tahapan dan rinciannya bisa kita rangkumkan dalam 3 langkah penghancuran pemikiran dan moral. Yang pertama, merekrut sebanyak-banyaknya Muslim Indonesia melalui beasiswa belajar di perguruan tinggi Amerika dan Eropa. Bahkan sebagian dikirim ke pusat pembelajaran Islam dengan metode orientalisme. Ironis, para pelajar Muslim mempelajari dan mengkaji tafsir, hadis, serta ilmu keislaman lainnya dari para guru besar Yahudi dan Nasrani. Setelah lulus, mereka dijadikan ujung tombak penghancuran Islam di Indonesia dengan dalih pembaharuan dan modernisasi. Mereka dengan jas cendekiawan, dasi ilmuwan, penampilan modernis, dan diplomasi intelektual memanipulasi hujah lewat korupsi dalil. Hasilnya, banyak umat Islam tertipu dan terjebak dalam pemikiran sesat serta pemahaman yang menyimpang dari kebenaran. Kedua, Amerikanisasi sosial politik, ekonomi dan budaya melalui pemberhalaan sistem masyarakat barat, pendewaan sistem politik demokrasi, pengkultusan sistem ekonomi ribawi, pengagungan budaya setan dan lain sebagainya. Hasilnya, banyak masyarakat Muslim di Indonesia mengira bahwa apa yang datang dari barat serba super dan tak terkalahkan, sehingga mereka menganggap bahwa melepaskan diri dari sistem barat berarti kemunduran dan keterbelakangan. Yang ketiga, memasok barang-barang haram ke Indonesia secara besar-besaran seperti VCD porno, ekstasi atau narkoba, minuman keras, dan mesin judi, sehingga benda-benda setan tersebut mudah didapat di daerah terpencil sekalipun. Di sini menarik untuk dicermati, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa barang-barang haram tersebut dijual dengan harga yang tidak masuk di akal secara pembisnis. Misalnya, VCD porno diobral seharga 2.500 per keping, padahal harga sekeping VCD biasa jauh di atas itu. Tentu saja ini bukti bahwa penyebaran dan penjualan VCD porno ditujukan untuk merusak moral umat, bukan mencari keuntungan materi dari bisnis haram semata. Hasilnya, hampir setiap hari terjadi tindak pemerkosaan dan pelecehan seksual lainnya akibat VCD porno. Bahkan kini sering terjadi orang tua yang memperkosa anak kandungnya sendiri, begitu pula kakek yang menzinahi cucu kecilnya. Kemudian ekstasi atau narkoba diecer seperti permen anak-anak, sehingga anak sekolah dasar pun bisa membelinya. Tentu saja penyebaran dan penjualan ekstasi atau narkoba di lingkungan anak-anak di bawah umur adalah upaya untuk melenyapkan generasi penerus suatu bangsa. Hasilnya, kini Indonesia dicekam kekhawatiran yang tinggi tentang kemungkinan terjadinya the lost generation, yaitu generasi yang hilang akibat kebejadatan moral yang melanda anak-anak di bawah umur. Kemudian miras, berbagai merek dalam dan luar negeri bisa diecer atau diketeng dalam plastik-plastik kecil, sehingga siapapun bisa membeli dan meminumnya di sembarang tempat. Dengan alasan miras tidak dilarang peredarannya, maka secara leluasa para pemasok melakukan penyebaran dan penjualan miras di seluruh wilayah Indonesia. Hasilnya, di warung kecil dan setiap pelosok gang sempit, siapapun bisa memperoleh miras dengan mudah dan murah. Selanjutnya, berbagai tindak kriminalitas
akibat miras pun tak bisa dibendung lagi. Kemudian kupon judi dicetak dengan berbagai bentuk dan jenis yang menarik, serta diedarkan dari rumah ke rumah di lingkungan masyarakat kecil, tidak terkecuali sekitar perumahan kumuh, bahkan diiklankan di banyak surat kabar secara terang-terangan. Janji kemenangan dalam jumlah fantastis lewat taruhan kecil telah membius masyarakat lemah menjadi petaruhnya. Tentu saja peredaran kupon judi secara sistematis dengan menjadikan wong cilik sebagai korbannya patut dicurigai sebagai gerakan penghancuran tatanan moral ekonomi suatu bangsa hingga ke akar-akarnya. Jika dicermati lebih seksama, ternyata pasokan barang-barang haram dari luar, kemudian pusat peredarannya di dalam negeri berada di tangan sekelompok orang-orang kafir. Bahkan setelah sekian lama mereka berhasil melakukan upaya memasoknya dari luar, kini di dalam negeri mereka mampu dan berani membuat penggandaan VCD porno, pabrik ekstasi atau narkoba, pengoplosan miras standar luar, dan pengelolaan judi bertaraf internasional. Dari sinilah kita ingin mengatakan bahwa berbagai bentuk dan jenis kemunkaran telah dijadikan senjata perang oleh kekuatan asing yang jahat untuk menghancurkan moral bangsa secara keseluruhan. Aneka maksiat telah dijadikan amunisi yang ditembakkan oleh musuh ke arah moralitas bangsa dan rakyat Indonesia. Semua itu mereka lakukan dengan tangan mereka sendiri dan sekaligus menggunakan tangan para pengkhianat bangsa yang ada di negeri ini. Kita harus mengambil pelajaran dari perang candu di Cina. Sebelum perang tersebut, kekaisaran Cina adalah kekaisaran besar, kuat dan kokoh, serta tua dalam budaya. Kekuatannya setara dengan kekaisaran Romawi dan Persia, namun akhirnya harus tumbang di tangan kerajaan Inggris yang tidak seberapa. Kenapa kekaisaran Cina tumbang? Dengan licik pihak kerajaan Inggris memanfaatkan hubungan dagang dengan kekaisaran Cina untuk menyelundupkan opium ke Cina secara besar-besaran, lalu mempengaruhi para pejabat hingga rakyat jelata di Cina agar mengkonsumsi opium tersebut. Sejarah mencatat kedahsyatan pengaruh opium di Cina hingga para tentara kekaisaran Cina yang kecanduan tidak lagi mampu mengangkat senjatanya, apalagi menggunakannya tanpa bantuan opium. Pada saat Cina berhasil diracuni dengan opium, dari pejabat hingga rakyat dibius dengan candu, barulah kerajaan Inggris mengerahkan bala tentaranya, kekaisaran Cina pun tumbang dengan mudah. Apakah kita tidak berpikir kalau saat ini Indonesia sedang diperlakukan sama seperti perang candu di Cina oleh kekuatan asing yang tidak suka dengan persatuan dan kesatuan negeri ini? Ingat, pasca pembubaran Uni Soviet yang diidentikan dengan keruntuhan kekuasaan komunisme internasional, pihak Barat melihat Islam sebagai ancaman terbesar bagi demokrasi Barat yang menjadikan kapitalisme sebagai senjata ekonominya dan sekularisme sebagai senjata politiknya, serta liberalisme sebagai senjata sosial budayanya. Ingat, Indonesia adalah negara kaum muslimin terbesar di dunia. Luas wilayahnya, kaya alamnya, subur tanahnya, bagus cuacanya, banyak penduduk muslimnya, hidup gerakan Islamnya, dan strategis letak geografisnya. Ingat, Indonesia bagi Barat merupakan ancaman serius, sehingga mereka melakukan berbagai upaya untuk menghancurkan Indonesia. Di antara upaya mereka adalah penghancuran moral, mental, spiritual bangsa Indonesia untuk selanjutnya menguasai dan memecah belah negeri ini menjadi negeri-negeri kecil yang lemah. Karenanya, bagi kami, menghadapi berbagai kemungkaran dan kemaksiatan yang sengaja digalang oleh musuh dan dijadikan senjata penghancur moral adalah suatu perang yang amat mengerikan. Menghadapi perang semacam ini hanya bisa dijawab dengan perang habis-habisan. Ibarat musuh yang sudah mengarahkan senjatanya ke tubuh kita dan hanya tinggal menarik pelatuknya senjata tersebut, maka harus kita sambut secepatnya
dengan menembak si musuh terlebih dahulu. Jika kita diam dengan alasan sabar dan kesantunan, maka peluru musuh akan menerjang dan merobek tubuh kita tanpa kompromi. Mudah-mudahan sedikit bagaimana keadaan Indonesia saat ini bisa menambah informasi kita dan wawasan kita tentang pentingnya beramar ma'ruf nahi munkar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum